mematikan radio, dan saya pun bergegas masuk kamar. Podcast kali ini mengangkat judul Ketempelan Pocong dengan siluman buaya putih yang akan membantu. Jono, Ya Mbah, sesajen yang ku minta apakah sudah lengkap? memukul jempol tangan. Selamat datang di Swadesi Media Group, kali ini dalam acara Randu Alas. Bersama saya Mbah Ngatemo, dan inilah kisah hari ini. Pesugihan Ulo Putih. Naskah karya Arjo Sentono. Bu Pringgo adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya 10 tahun yang lalu. Dia hidup bersama anaknya yang bernama Bagus dan rewang setianya yang bernama Anton. Awalnya Bu Pringgo ketika hidup bersama Pak Pringgo adalah orang yang berkecukupan. Namun setelah Pak Pringgo meninggal, hidup Bu Pringgo dan putranya Bagus serta rewangnya yang bernama Anton ini sedikit demi sedikit berubah menjadi orang yang biasa, bahkan tergolong orang yang tidak mampu. Hari berganti hari hingga berganti minggu, bulan, dan tahun. Bagus pun menemukan tambatan hatinya yang bernama Marni. Dan akhirnya Bagus pun menikah dengan Marni dan hidup serumah. Bu Pringgo tinggal di rumah bersama Anton. Lama-kelamaan Bu Pringgo tidak tahan dengan hidup dalam kemiskinan. Karena Bu Pringgo memang terbiasa hidupnya serba cukup dan ada. Hingga akhirnya di suatu hari Bu Pringgo pun pergi ke pantai selatan karena mendengar di sana ada seorang dukun sakti yang bisa membuat orang miskin menjadi kaya. Dengan diantar oleh Anton, Bu Pringgo pun datang ke dukun sakti itu. Permisi Mbah. Monggo, silahkan masuk rumah. Aku tahu namamu Bu Pringgo kan? Loh, kok si Mbah tahu? Ada wisik yang mengatakan bahwasanya ada Bu Pringgo yang mau datang ke sini hari ini. Ayo, sudah, masuklah, masuk. Si Mbah kan orang sakti, jadi bisa tahu. Tidak usah kamu pikirkan. Monggo, silahkan. Ini kalau tidak salah Anton kan rewang setiamu. Kok si Mbah bisa tahu kalau saya Anton, Mbah? Sudah ku bilang, aku orang sakti. Kata Mbah Dukun Sakti yang diketahui namanya adalah Mbok Supi. Mbok Supi pun lalu mendengarkan cerita keluh kesah Bu Pringgo hingga akhirnya permintaan Bu Pringgo pun untuk mencari pesugihan dia dengarkan dengan baik. Kamu ingin jadi kaya lagi, Bu Pringgo? Iya Mbah, karena saya jujur saja tidak mampu dan tidak kuat untuk hidup sebagai seorang miskin. Tapi apakah kamu yakin kuat dengan persyaratan yang akan saya ajukan nanti? Apapun persyaratannya Mbah, asal saya bisa kaya, saya akan menurutinya. Baiklah, baik. Kalau begitu, sediakanlah kembang setaman, dupa, kemenyan, dan sajen-sajen lainnya. Baiklah Mbah. Akhirnya dengan dibantu Anton, persiapan sesaji dan sebagainya pun siap. Sebelum dimulai ritual, maka Mbok Supi pun bicara lagi. Bu Pringgo, apakah kamu benar-benar yakin mau melaksanakan pesugihan ini? Bener Mbah, pesugihan ini bernama Kiai Ulo Putih. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus menyediakan tumbal manusia. Terserah bagaimana caranya. Tumbal manusia itu untuk dimakan Kiai Ulo Putih. Apakah kamu sanggup? Saya sanggup Mbah. Akhirnya ritual pun dilaksanakan. Di tengah malam bulan purnama, ritual di tepi pantai selatan pun dilaksanakan. Bu Pringgo duduk di bawah pohon yang besar. Dengan ditemani oleh Mbok Supi, akhirnya ritual pun berjalan. Tiba-tiba ketika dupa sudah dibakar, kembang 7 rupa pun telah ditaburkan di sekitar pohon itu. Muncul asap yang tebal. Asap itu pun kemudian tiba-tiba menipis. Dan nampaklah seekor ular putih yang besar dan panjang. Hei anak manusia, aku datang menemuimu untuk mengabulkan apa permintaanmu.
Wahai sang ular putih, kata Bu Prenggo sambil manggut-manggut setengah menahan ketakutan. Aku ingin jadi orang kaya. Apakah kau bisa mengabulkannya? Anak manusia, jangankan hanya kekayaan, apapun yang kau minta akan aku turuti. Kata si ular putih. Lalu Bu Prenggo pun menyatakan kalau dia ingin kaya. Ular putih menyanggupinya sambil berpesan. Nyi Prenggo, jangan lupa setelah kau pulang nanti, sediakan suatu kamar khusus untukku. Jangan sampai ada orang yang boleh masuk ke kamar itu kecuali kau dan Anton, rewang setiamu itu. Dan satu lagi pesanku, hati-hati dengan putramu Bagus. Jangan sampai Bagus tahu kalau kamu memelihara aku di rumahmu. Karena itu akan menjadi sialmu kalau sampai Agus tahu kalau kau memelihara aku di rumahmu sebagai pesugihanmu. Apa kamu paham, Prenggo? Iya, Kiai. Saya paham. Akhirnya ritual pun selesai. Ular putih yang besar itu pun menghilang, berganti dengan asap tebal yang membumbung tinggi, hingga akhirnya asap itu pun pudar hilang di angkasa. Hari demi hari telah berlalu. Bu Prenggo yang biasanya minta uang sama Bagus sebagai uang bulanan untuk menyambung hidupnya dan Anton, kini sudah tidak pernah lagi minta uang sama Bagus untuk menunjang bulanannya. Hal inilah yang membuat Bagus pun curiga. Di suatu malam, Bagus dan Marni istrinya berbincang-bincang. Ceng Marni, apa mas? Aku akhir-akhir ini kok agak curiga sama ibu ya. Mas, sama ibu itu nggak boleh curiga. Apalagi sama ibu kok sampai berprasangka yang buruk. Percayalah mas, ibu baik-baik saja kok. Bukan gitu masalahnya Jeng. Biasanya kan Jeng Marni juga tahu sendiri. Ibu sering minta uang padaku untuk kebutuhan hariannya. Tapi beberapa bulan ini ibu kok tidak pernah lagi minta uang sama aku ya. Bahkan setiap aku memberi uang, ibu selalu menolaknya dengan alasan dia sudah punya cukup uang untuk mencukupi kebutuhannya. Bahkan lebih katanya. Malah ibu menawarkan kalau aku butuh uang, dia mau ngasih secara cuma-cuma. Kan heran aku, Jeng. Dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Sedangkan ibu kan nggak punya pekerjaan. Mas, aku dengar-dengar loh. Ibu ini sekarang punya usaha simpan pinjam uang loh. Oh ya? Kata Bagus sambil kaget. Dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Celingak-celinguk Bagus sambil berpikir. Kalau begitu besok aku mau tanya sama ibu lah. Nggak usah mas, nggak usah. Yang penting ibu sudah bahagia. Kita kan ikut bahagia kalau ibu bahagia. Aku akan bahagia kalau aku tahu asal usulnya, Jeng. Dan aku juga tahu uang ibu itu halal apa tidak. Ya sudahlah mas, terserah mas aja. Yang penting ibu tetap jangan sampai membuat ibu sedih ya. Aku nggak mau itu terjadi. Ya Jeng, tenang saja. Keesokan harinya Bagus pun datang ke rumah ibunya. Bu, ibu, aku yang datang. Oh Bagus, ada apa Le? Tumben datang ke rumah ibu pagi-pagi. Iya Bu, ada sedikit perlu sama ibu. Ada apa sih anaknya ibu yang ganteng ini? Kok tiba-tiba saja datang ke rumah dan bilang ada butuh segala? Kalau butuh uang, ya ini tak kasih. Enggak Bu, Bagus kerjaannya masih banyak dan bisa menghasilkan uang. Uang itu untuk kebutuhan ibu saja. Sudahlah Gus, uang ibu banyak. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau butuh. Enggak Bu, aku cuma mau tanya aja. Tanya apa Gus? Ibu dapat uang dari mana? Kok tiba-tiba bisa segini banyaknya uang ibu? Dan rumah ini, wah sekarang jadi heran aku. Kok bisa sebagus ini sih Bu? Ibu dapat uang dari mana renovasinya? Gus, yang jelas ibu dapat uangnya secara baik-baik, tidak dengan cara mengemis, apalagi dengan cara-cara hina lainnya. Enggak Bu, aku ingin tahu ibu dapat uang dari mana? Bagus, jangan lancang kamu ya. Ibu sudah bilang, ibu sudah dapat uang dari baik-baik, tidak dengan cara yang seperti aku katakan itu. Bu Prenggo pun rupanya tersinggung dengan perkataan Agus. Agus pun karena kena marah dari ibunya, akhirnya dia pulang. Lalu dia bertemu dengan mertuanya yang bernama Pak Projo dan berbincang-bincang. Bapak, Ada apa Gus? Kok sepertinya kamu bingung kayak gitu? iya Pak, ibu yang buat saya bingung. Kenapa dengan Bu Prenggo besanku? Bukankah Bu Prenggo sekarang baik-baik saja? Bu Prenggo ekonominya sudah mulai membaik kan? Iya Pak,
Tapi apa yang membuat ekonomi ibu tiba-tiba bisa membaik seperti itu? Kan bapak tahu ibu tidak kerja, kok bisa punya uang sebanyak itu? Bagus, bagus. Ibumu itu sekarang punya usaha simpan pinjam. Lah, itu Pak yang saya bingung. Wong dulu saja si ibu itu selalu minta uang ke aku untuk kebutuhan bulanannya. Kok tiba-tiba bisa punya uang sebanyak itu untuk biaya simpan pinjam? Kan mustahil Pak. Aku setiap bulan hanya memberi uang ibu 1 juta untuk kebutuhannya sehari-hari. Mana mungkin uang 1 juta itu bisa ditabung untuk simpan pinjam? Apalagi kebutuhan ibu juga si Anton di rumah. Ya mungkin saja ibumu pandai berhemat, Gus. Nggak tahulah Pak, pusing aku. Lalu tak lama kemudian datanglah tetangga dari Bagus ini atau tetangga dari Bu Pringgo yang dulu yang bernama Warijem ke rumah Pak Projo. Mas Bagus, Mas Bagus. Ya Allah Mas Bagus, tak cari kemana-mana. Ternyata ada di rumah bersama Pak Projo. Iya Jem, ini Bagus sedang ngomong-ngomong sama aku di rumah. Iya Mbak Warijem, ada apa? Mas Bagus tahu kabar enggak toh? Mas Bagus ini tahu kabar enggak? Ada kabar apa toh Jem? Mbok jangan bikin orang bingung saja. Bu Pringgo Mas Bagus, Bu Pringgo, ibunya Mas Bagus. Tahu enggak tiba-tiba jadi kaya seperti itu? Ada apa toh Jem? Aku enggak tahu. Tadi pagi saja aku datang ke rumah ibu menanyakan perihal itu. Ibu malah marah-marah. Ya Allah Mas Bagus, sebagai anaknya seharusnya Mas Bagus tahu dong kalau Bu Pringgo itu sekarang memelihara pesugihan. Cep, jangan ngawur bicaramu itu. Pesugihan gimana? Mana mungkin Bu Pringgo memelihara pesugihan? Alah Pak Projo ini loh, sukanya kok nggak tahu kabar sih sama besan sendiri. Pak Projo tahu nggak? Malam Jumat yang lalu Kaliman meninggal dunia. Kan kita tahu Kaliman meminjam uang dari tempatnya Bu Pringgo. Terus 8 hari yang lalu Kang Sayudi juga meninggal kan? Malamnya juga sama, malam Jumat Kliwon. Dan meninggalnya pun aneh. Apakah kalian berdua tidak curiga? Kalau dipikir memang bener ya Pak. Kang Kaliman sama sebelumnya kan juga ada orang yang meninggal. Dan caranya juga sama lagi. Aneh, seperti ada gigitan binatang buas di lehernya. Iya Gus, tapi kita jangan langsung mengambil kesimpulan yang sebodoh itu Gus. Kita juga harus menyelidikinya. Iya Pak, aku minta tolong pada Bapak. Coba tanyakan ke orang pintar. Aku ingin tahu apa modus dari kematian Kang Kaliman dan juga Kang Sayudi. Akhirnya Pak Projo pun tanpa buang-buang waktu, dia segera pergi ke tempat kenalannya, seorang paranormal yang sakti. Paranormal ini bertempat di daerah Gunung Sumbing. Dari keterangan paranormal ini, Pak Projo tahu kalau Bu Pringgo memang memelihara pesugihan ular putih. Lalu Pak Projo pun minta penangkal agar ular putih ini tidak bisa masuk ke rumah Bu Pringgo. Dan paranormal ini pun menyanggupinya. Setelah mengetahui kalau ibunya memelihara pesugihan ular putih yang bersumber dari pantai selatan, tanpa buang waktu lagi, Bagus pun akhirnya pergi ke pantai selatan ke tempat dukun sakti itu. Mbak Dukun, keluar kamu! Bagus, kamu bagus kan, anak Pringgo. Mbak Dukun sudah tahu saya. Aku tahu. Bahkan ibumu yang kesini pun aku tahu, Bagus. Ada apa? Kamu datang marah-marah begitu, ha? Anak muda kok tidak tahu sopan santun. Kalau yang kudatangi orang baik-baik, mestinya aku akan sopan santun. Tapi denganmu, tidak perlu rasanya sopan santun itu. Bagus, bagus. Memang apa salahku padamu? Hah? Apa? Perasaan kita baru pertama kali bertemu. Mbak Dukun, jangan pura-pura. Kamu kan yang membuat ibuku menjadi kaya sekarang. Aku hanya melantarkan, Bagus. Ibumu sendiri yang minta kekayaan kepadaku, lalu aku cuma melantarkan. Apa salahku? Hah? Apa? Mbok Supi pun mengejek Bagus sambil cengar-cengir. Mbak Dukun, Mbak Supi, mulai sekarang hentikan pesugihan yang dipakai oleh ibuku. Tidak bisa, Bagus. Ibumu sudah ada tali janji dengan Kiai Ulo Putih yang sekarang membantu ibumu jadi kaya. Jadi tidak bisa semudah itu, Bagus. Kalau tidak mau menghentikannya, aku sendiri akan menghentikannya. Kamu mau berbuat apa? Anak lumpuh aja kok macam-macam. Aduh! Aduh, kenapa tiba-tiba aku nggak bisa berdiri? Mbak Dukun, kurang ajar kamu ya. Kamu kurang ajar. Itu akibatnya kalau kamu berani macam-macam sama Mbok Supi.
Itu yang akan kau dapatkan. Kamu lumpuh, Bagus. Mbah Dukun, setan kamu. Setan. Biadab. Sudah lumpuh masih aja mengumpat. Sekarang terserah, kamu mau mati lumpuh di sini boleh, mau sehat lagi boleh, mau menangis sepanjang hidupmu juga boleh, Bagus. Sembuhkan aku, sembuhkan. Ampun, ampun. Akhirnya Bagus pun minta ampun, minta disembuhkan dari lumpuhnya. Lalu Mbah Supi pun menyembuhkan Bagus dengan syarat agar Bagus tidak boleh lagi kurang ajar sama Mbok Supi. Bagus pun menurutinya. Lalu Bagus pun pulang dan bertemu lagi sama istrinya si Marni, lalu menceritakan semua itu sambil menangis sesungguhkan. Aku anak yang tidak berguna, Dek Marni. Aku tidak bisa melindungi ibuku dari kemiskinan sehingga ibuku mencari pesugihan, dan sekarang tetangga kiri kanan yang menjadi korban. Lalu harus bagaimana? Mas, tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Kita pasrahkan pada Gusti Allah, Mas. Marni pun menghibur Bagus dengan penuh kesabaran. Lalu Bu Prenggo pun ternyata tahu kalau Warijem melapor ke tempatnya Pak Projo tentang pesugihan yang dia anut. Bu Prenggo pun marah-marah sama Warijem. Warijem diumpat habis-habisan sehingga Warijem pun hampir tidak bisa bicara. Akhirnya Warijem hanya menutup pintu rumahnya dan tidak mau keluar dari rumah. Malam harinya, ketika Anton dan Bu Prenggo sedang bercakap-cakap di ruang tamu, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat dahsyat, disusul dengan kilatan cahaya yang memutari rumahnya. Bu, ada apa nih, Bu? Kok tiba-tiba seperti ada suara petir menggelegar dan tiba-tiba seperti ada cahaya yang mengelilingi rumah kita, Bu? Iya, aku juga heran. Kenapa ini bisa terjadi? Prenggo. Terdengar suara Kiai Ular Putih memanggil-manggil nama Bu Prenggo. Iya, Kiai. Kurang ajar. Ada orang yang turut campur rupanya. Dia memagari rumahmu dengan pagar goib. Panas, Prenggo. Aku tidak bisa masuk rumahmu, Prenggo. Rumahmu panas. Aku silau dengan cahaya yang mengelilingi rumahmu, Prenggo. Panas, Prenggo. Panas. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai? Prenggo, biarlah aku di luar saja. Yang jelas, kamu akan bertambah kaya. Malam hari ini meskipun belum waktunya, aku akan cari tumbal, Prenggo. Tunggulah di rumah saja. Kekayaanmu pasti bertambah. Akhirnya, Ular Putih pun melayang-layang, terbang memutari desa untuk mencari tumbalnya. Sampai di depan rumah Warijem, Ular Putih itu pun berkata, sepertinya disinilah mangsaku. penghuni rumah ini sepertinya harus jadi makananku malam hari ini juga. Warijem yang ada di dalam rumah dikagetkan dengan suara angin ribut yang sangat besar, sehingga pintu dan jendelanya pun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Loh, ada apa ini? Ya ampun, jendela sama pintuku tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Padahal sudah saya kunci rapat. Ada apa ini? Warijem pun panik, lari ke sana kemari tak karuan. Hingga akhirnya tiba-tiba muncul sesosok ular putih yang sangat besar dan panjang di hadapannya. Warijem. Warijem. Kamu adalah mangsaku malam hari ini. Kamu tidak bisa lari, Warijem. Ampun, aku tidak bersalah. Aku tidak tahu apa salahku. Kenapa kamu akan memakanku? Ampun. Tidak perlu tahu kau salah atau tidak, Warijem. Yang jelas, kamu akan jadi mangsaku malam hari ini juga. Akhirnya Warijem berteriak sejadi-jadinya. Dia lari pontang-panting ke sana kemari. Tapi yang namanya manusia dan tenaga perempuan, pasti dia akan kalah. Dan akhirnya dia pun mati digigit oleh ular yang besar. Matilah Warijem. Geger warga kampung pagi harinya karena melihat Warijem jasadnya ditemukan meninggal di depan rumahnya dengan bekas gigitan binatang buas di lehernya. Mendengar hal itu, Bagus pun marah. Ini pasti ulah dari pesugihan dari ibu. Gimana ini? Mas,
sabar. Dek Marni, aku tidak bisa sabar lagi. Aku tidak mau ibuku semakin bertambah dosa karena banyak mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, Marni. Ini demi kesenangan dunia, tapi ibuku sampai gelap mata. Dia mengorbankan orang-orang di tetangga ibuku demi kesenangan dunia. Dia rela mengorbankan tetangga kiri kanannya demi kesenangannya semata. Ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya Bagus pun lari ke rumahnya. Pak Projo yang mengetahui hal itu segera mengejar. Bagus. Sabar Bagus, sabar. Ini semua bisa diselesaikan. Tapi rupanya Bagus tidak mau mendengarkan teriakan dari mertuanya itu. Bagus pergi ke rumah orang tuanya. Kebetulan hari itu Bu Prenggo dan Anton sedang pergi keluar. Dia masuk ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, dia obrak-abrik rumah ibunya. Dan ketika sampai di kamar yang ditempati oleh ular putih, Bagus terkesiap karena melihat ular putih yang segitu besarnya. Ular putih yang besar dan panjang meringkuk di dalam kamar. Apa ini? Ular putih? Oh, jadi ini penyebab ibuku menjadi orang yang lupa diri dan daratan. Bagus, kamu jangan kurang ajar padaku. Ibumu sudah memelihara aku untuk membuat dia menjadi kaya. Bagus, sudahlah. Biarkan ibumu senang dengan kehidupannya. Senang-senanglah sendiri kamu. Kalau perlu, mintalah uang sama ibumu. Karena ibumu akan banyak punya uang. Suni, aku tidak mau minta uang haram itu. Lebih baik kamu mati saja ular besar. Kamu harus mati di tanganku. Karena dengan kematianmu, maka ibumu tidak akan lagi mencari pesugihan. Dan dia akan terlepas dari perjanjian ini. Memang bisa kau mengalahkan aku? Ketahuilah manusia, banyak orang yang mati karenaku. Tapi kalau kamu memang ngajak berkelahi denganku, baiklah, aku turuti. Akhirnya perkelahian dahsyat pun terjadi. Bagus dengan penuh gagah berani dia melawan ular itu sebaik-baiknya. Dia keluarkan semua kemampuannya. Bagus pun berhasil membunuh ular besar itu. Ular besar itu pun mati, lalu wujudnya pun memudar, berganti menjadi asap putih yang tebal, lalu membumbung ke angkasa dan menghilang di tiup angin. Pak Projo yang mengetahui hal itu pun langsung menangis di depan Bagus. Bagus, sudah kubilang, ini bisa diselesaikan, tapi kamu kenapa gusa-gusu? Bapak, bukankah dengan matinya ular putih ini, maka ibu akan terlepas dari perjanjian dengan setan itu, Bapak? Siapa yang bilang, Bagus? Justru dengan matinya ular itu, belum sampai Pak Projo menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba datang mobil polisi. Setelah mobil polisi itu parkir di depan rumah, lalu turun 2 orang polisi yang masuk ke rumah itu. Permisi, ya, ada apa, Mas? Apakah benar ini rumah Bu Prenggo? Benar, Mas. Apakah saya berbicara dengan namanya Mas Bagus? Iya, benar. Ada apa? Begini Mas Bagus, ibu Mas Bagus atau Bu Prenggo dengan Anton, rewang Anda, meninggal di tengah jalan karena terlindas truk. Apa? Ibuku meninggal? Oh, tidak! Bagus berteriak dengan sekencang-kencangnya. Ibu meninggal. Dan dengan meninggalnya Bu Prenggo, maka hilanglah sudah pesugihan ulo putih yang dipelihara oleh Bu Prenggo. Kampung pun kembali aman. Dan tiba-tiba rumah Bu Prenggo yang tadinya bagus, tiba-tiba terbakar oleh api yang besar. Kesimpulan dari cerita ini, tidak ada yang bisa bahagia karena menjalin hubungan dengan setan. Tidak akan ada yang berakhir bahagia kalau hidupnya memuja iblis dan setan. Jika ingin tetap bahagia, kita harus memuja Allah SWT, Tuhan segala alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan siang dan malam dan manusia. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan sampai jumpa di podcast Randu Alas persembahan Swadesi Media Group berikutnya.